Ya baik adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran masuk kepada inti materi, Ibu mau tanya dulu, ada yang masih ingat materi kita kemarin? Ada? Ada. Tentang apa? Ayo, jawab. Jawab kepada akhir. Iya, itu kepada akhir. Ini Ibu kasih beri kemarin. Jadi materi kita kemarin yaitu tentang kita itu sholat dengan secara bersama-sama. Ada yang ingat itu pengertian apa? Sholat berjamaah. Ya betul, sholat berjamaah. Jadi adik-adik, materi kita pada hari ini yaitu tentang jadi sebelum kita masuk kepada pembahasannya, adik-adik perlu mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu meyakini ketentuan salat berjamaah. Kemudian yang kedua, menghayati nilai-nilai positif dalam salat berjamaah. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang ketiga yaitu menganalisis ketentuan salat berjamaah. Jadi tadi di sini maksudnya menganalisis yaitu adik-adik memperhatikan apa saja sih ketentuan salat berjamaah itu. Kemudian yang keempat yaitu mendemonstrasikan tata cara salat berjamaah. Nah, jadi adik-adik mendemonstrasikan maksud dari kata mendemonstrasikan berarti di situ adik-adik
memimpin dalam sholat berjamaah itu seperti misalnya imam itu memerintahkan kepada makmumnya untuk merapatkan shaf. Di situ kita merapatkan shaf kan sebagai makmum, itu salah satu untuk melatih diri kita agar terbiasa untuk mentaati perintah pemimpin. Juga di situ kita dilatih misalnya seorang imam itu melakukan takbir kan. Nah, tentu kita sebagai imam juga pastinya mengikuti gerakan atau aturan yang diperintahkan oleh pemimpin kita, oleh imam kita dalam sholat berjamaah. Nah, kemudian nilai positif apa saja sih yang tadi yang masih ada di dalam sholat berjamaah? Nah, di situ juga kita dilatih dan kedisiplinan dalam sholat berjamaah. Nah, jadi yang dimaksud di sini ketertiban dan kedisiplinan dalam sholat berjamaah yaitu ketika dikumandangkan atau untuk sholat berjamaah, berarti di situ kita harus segera menuju ke masjid dan melaksanakan sholat berjamaahnya itu tepat waktu dan juga menertibkan safnya kita harus tertib, harus sesuai aturan, harus sesuai arahan imam. Jadi misalnya di sini kita melaksanakan saf, melaksanakan sholat berjamaah tepat waktu, itu sudah termasuk ketertiban dan kedisiplinan yang ada dalam sholat berjamaah. Nah, dari nilai-nilai positif dalam sholat berjamaah, adik-adik ada yang ingin ditanya atau yang kurang jelas? Jelas? Oke, sudah jelas ya. Nah, jadi adik-adik itulah tadi penjelasannya terkait ketentuan sholat berjamaah, kemudian nilai-nilai yang positif dalam sholat berjamaah. Jadi adik-adik kalian perlu pahami dan bahwa dalam sholat berjamaah itu terdapat banyak hikmah yang dapat kita ambil ya. Nah, jadi nanti ibu akan berikan kuis di akhir pembelajaran kita. Nah, jadi ibu minta untuk sekarang adik-adik perhatikan video pembelajaran yang telah ibu berikan di ibunya. Nah, jadi di situ ada video terkait sholat berjamaah. Nah, silahkan kalian lihat.
bisa